Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang telah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau saya bahas ini menarik banget, pasti ini yang Anda tunggu-tunggu. Bahwasannya hutang itu hangus atau dianggap lunas setelah 90 hari. Senang nggak teman-teman dengar kabar seperti ini? Tapi tolong dulu simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip dulu. Jangan buru-buru lanjut sampai akhir. Jangan buru-buru juga lanjut ke kolom komentar. Karena kebiasaan dari teman-teman itu nontonnya sedikit, mengertinya seperempat, giliran bicaranya double. Ya, jadi saya nggak mau lagi karena ini penting bagi Anda terutama yang mengalami telat langsung di aplikasi pinjol legal per hari ini ya, atau buat kedepannya, supaya Anda tidak sesat dalam informasi ini dan Anda juga tahu apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya. Boleh ya video ini dijadikan sebagai referensi untuk Anda mengambil suatu keputusan. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Yang mau konsultasi langsung sama saya juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan bergabung juga ya. Hutang pinjol hangus atau dianggap lunas setelah 90 hari. Pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Otomatis hutang kita auto lunas. Seperti itu apa tidak? Yang teman-teman tangkap semuanya. Sebenarnya buat teman-teman semuanya itu nggak ada masalah sih. Pemikiran Anda seperti itu karena dilandasi Anda menemukan mungkin beberapa aturan yang terbit dari OJK. Aturan itu sebenarnya lahir sejak 2019. Dulu, asal Anda tahu, di video saya 2019, saya paling banyak membuat video tentang itu. Ya, paling banyak. Kenapa? Saya berkaca kasus yang ada di China. Di Cina itu, begitu dikeluarkan P2P lending, wajib menagih 90 hari, pinjolnya berguguran. Ya, itu 2019. Pinjolnya langsung berguguran. Banyak pinjol-pinjol yang tidak mampu menjalankan atau mematuhi aturan dari P2P lending ini, akhirnya pada tumbang. Tapi sebaliknya yang terjadi di Indonesia, ketika dikeluarkan P2P lending ini, ya, wajib menagih 90 hari, pinjolnya subur. Asal Anda tahu. Saya tahu itu. Pokoknya setiap tahun wajib menagih 90 hari ini, ada saja debetur atau orang-orang yang telat bayar menjumpai aturan ini. Tapi itu nggak ada masalah. Itu menunjukkan suatu bahwa Anda sedang berupaya mencari jalan terbaik untuk penyelesaian dalam diri Anda hari ini. Ya, itu nggak ada masalah. Ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah perbedaan asumsi yang Anda dapatkan. Anda beranggapan pinjol tidak boleh menagih lagi, otomatis hutang Anda lunas. Dulu 2019 silam, saya pun juga berharapnya seperti itu. Ya, saya dengan bangganya nih, dengan gembiranya saya membikinkan video itu. Oke, hutang Anda selesai, pinjol cuma boleh menagih 90 hari. Lewat dari itu pinjol tidak boleh menagih lagi. Ya, otomatis data Anda diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Yang terjadi saat itu, asal Anda tahu, OJK ya, selaku kiblat dari semua perbankan yang ada di Indonesia ini, salah satunya pinjol, OJK tidak menjelaskan secara tegas pinjol mana yang cuman boleh menagih 90 hari dan mana yang tidak. OJK tidak menjelaskan secara spesifiknya. Ya, spesifik yang menurut saya ini, apakah untuk berlakunya untuk pinjaman sekali bayar atau dengan pinjaman jangka panjang? Ya, karena waktu itu OJK hanya menyampaikan pinjol cuma boleh menagih 90 hari dan itu media online banyak banget mengangkat beritanya. Tapi tidak dijelaskan satupun ciri-ciri pinjol yang harus mentaati aturan itu. Karena banyak, ada pinjol yang sistem tenornya 6 bulan, ada pinjol yang sistem tenornya 1 tahun, ada pinjol yang tenornya cuman 14 hari, ada yang 30 hari, itu untuk sekali bayar. Ini wajib menagih 90 hari ini buat pinjol yang kategori mana? Ya,
sampai didaur ulanglah, masuklah peraturan AFPI 2020. Ya kan? Di dalam itu ditambahkanlah oleh AFPI, nanti Anda bisa baca lebih jelas lagi. Wajib menagih 90 hari itu memang iya. Setelah 90 hari, pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan terhadap nasabahnya secara langsung. Sudah ada di garis bawahi. Pinjolnya tidak boleh menagih secara langsung. Tapi di dalam itu ada opsi. Pinjol boleh menunjuk pihak ketiga ataupun lawyer. Ya, lawyer sudah pasti untuk menjatuhkan kita ke kasus perdata atau menyidang kita atau mendaftarkan perkara ini ke sidang perdata. Ya, kalau pihak ketiga sudah pasti itu eksternal atau pilot collection yang Anda kenal hari ini, FC atau DC lapangan, yang untuk berkunjung kepada diri Anda untuk menjemput tagihan. Yang terjadi hari ini adalah ya, pinjol lebih memilih bekerja sama dengan penagih hutang, FC ataupun DC lapangan secara internal, secara eksternal. Ya, walaupun hari ini kita sudah tidak tahu lagi mana yang internal, mana yang eksternal, rasanya sama aja. Jadi pinjol lebih mengambil hal itu. Ya, tapi ketika hal ini disampaikan, ya kan, oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, walaupun pinjol tidak boleh menagih, tapi tetap saja hutang Anda tidak hangus dan Anda harus tetap melakukan pembayaran terhadap pinjaman online. Disinilah menyimpangnya aturan itu. Ya, biar teman-teman tahu, jangan teman-teman hanya mengambil penggalan ya. Oh, pinjolnya hangus, hutang kita auto lunas, setelah 90 hari hutang selesai. Jangan hanya diambil penggalan-penggalan dalam hal itu, tapi bacalah sampai habis. Nyatanya masih ada orang yang di atas 3 bulan ditagih, 6 bulan ditagih, 1 tahun ditagih, 2 tahun ditagih, 3 tahun pun ditagih. Berarti belum ada keterbatasan, belum ada pembatas dalam penagihan urusan pinjol ini. Ya, yang dibatasi 3 bulan pinjol tidak boleh menagih, tapi eksternal kita nggak tahu apakah seumur hidup dia boleh menagih. Ini yang tidak jelas. Jadi teman-teman nggak usah berasumsi dulu bahwa hutang kita hangus setelah 90 hari. Dan habis itu juga di dalam peraturan ini tentang wajib menagih 90 hari, di sana juga menjawab. Ya, apa yang dijawab Bang? Tentang proses-proses ke jalur hukum yang selalu teman-teman takuti. Padahal kalau pinjol mau untuk memproses Anda ke jalur hukum, harusnya pinjol tidak perlu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ini. Tidak perlu menjalin dengan yang namanya debt collector eksternal. Ya, tidak perlu menjalin kerjasama dengan yang namanya FC. Kalau memang Anda akan dijatuhkan ke One Prestasi atau akan diproses ke jalur hukum perdata. Ya, dari sana Anda bisa belajar. Jadi jangan teman-teman semuanya, Bang, benar nggak sih kita akan diproses ke jalur hukum? Benar nggak sih pinjol bisa memproses kita ke jalur hukum? Pinjolnya bisa memproses kita ke jalur hukum. Pinjolnya tidak mau melakukan. Kenapa? Karena pinjol itu lebih banyak pertimbangannya. Pinjol lebih banyak mempertimbangkan dalam hal itu. Yang dia pertimbangkan adalah kalau misalnya Anda diproses ke jalur perdata, pendaftarannya berapa? Ya, itu dulu. Berapa biaya pendaftaran yang harus dia keluarkan? Walaupun endingnya nanti Anda yang kalah misalnya gitu kan, diputuskan oleh hakim, Anda memang bersalah, Anda dibebankan untuk tetap melanjutkan bayar hutang. Terus biaya yang di awal gimana? Ya kan? Biaya pendaftaran dan segala macam pinjol yang ngurus. Karena dia yang melakukan gugatan. Pinjol tahu bahwa ini akan buang-buang waktu dan buang-buang uang. Berapa waktu yang dipergunakan untuk memproses Anda ini? Berapa lama? Dan apa hasilnya? Karena ketidakpuasan mereka lah dalam hasil sidang perdata ini, apalagi kasus hutang piutang, mereka tidak melakukan untuk memproses Anda ke jalur hukum tersebut. Mereka lebih mengambil jalur pintas, jalur yang lebih cepat biar biayanya lebih murah, yaitu tentang debt collector lapangan atau eksternal. Itulah yang Anda hadapi hari ini. Ya, walaupun secara spesifik kita tidak tahu lagi membedakan mana yang debt collector dari dalam pinjolnya dan mana debt collector yang dari luar pinjolnya. Kita itu selalu disibukkan dengan DC lapangan, DC lapangan, dan DC lapangan. Karena sudah tidak ada aturan yang tegas dalam hal ini. Ya,
Jadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan aturan wajib menagih 90 hari dan menganggap hutang-hutang kita lunas atau hutang kita dianggap hangus, tolong jangan pegang aturan itu. Aturan itu sudah diubah-ubah. Dari 2019 berganti lagi POJK-nya, berganti lagi pasalnya, berganti terus gitu loh. Ya, jadi nggak bisa lagi itu Anda patokin. Sedangkan pertanyaan Anda yang simpel aja, contoh, kapan pinjol menyerahkan data kita kepada OJK? Itu aja tidak ada jawabannya. Ya, kan Anda bertanya itu. Pinjol kan selalu menyampaikan atau debt collector menyampaikan, kami akan bawa surat bukti blacklist slik OJK. Iya kan? Pertanyaan kita aja tidak terjawab. Kapan pinjol menyerahkan data kita kepada OJK? Telat berapa lama? Setelah berapa lama? Tidak ada yang bisa jawab. Ya kan? Karena gini, kalau memang data Anda sudah diserahkan kepada otoritas jasa keuangan, pinjolnya berhenti menagih. Ya, pinjolnya berhenti menagih itu. Kalaupun dilanjutkan kepada eksternal atau FC, otomatis mereka langsung berkunjung, bukan melakukan penagihan lagi. Ya, ini masih melakukan penagihan via telepon. Berarti data Anda belum diserahkan. Kalau data Anda sudah diserahkan, mereka pasti menagih langsung ke alamat Anda. Jadi itu buat teman-teman semuanya yang bertanya, kapan nama kita masuk ke slik OJK? Kapan data kita diserahkan ke OJK? Tidak ada jawaban yang pasti. Terus Anda bertanya, kapan pinjol mau menurunkan debt collector lapangannya? Telat berapa bulan kita akan dikunjungi? Tidak ada jawaban yang pasti. Ya, sampai kapan pinjol berhenti dalam melakukan penagihan? Ya kan? Mau sampai kapan kita diteror? Mau sampai kapan kita dicaci maki? Tidak ada jawaban yang pasti. Makanya kalau permasalahannya itu hanya sebatas teroran, telepon, SMS, WA, saya lebih mengambil inisiatif buat teman-teman semuanya mengganti semua nomor telepon yang terhubung langsung. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini buat teman-teman yang baru ketemu dengan aturan wajib menagih 90 hari, itu nggak usah terlalu Anda fokusin ya. Jadi aturan-aturan itu Anda anggap sampah aja, nggak usah. Karena juga sudah nggak dipergunakan lagi aturan-aturan itu. Aturan itu hanya, kayak mana ya, lebih saya bilang aturan itu hanya sebatas formalitas saja. Seperti yang saya bilangin tadi, kalau di Cina itu dibentuk P2P wajib menagih 90 hari, pinjolnya hancur-hancuran. Banyak pinjol yang menolak hari itu dan banyak pinjol yang mengundurkan diri. Kalau di Indonesia tidak, pinjolnya subur gitu loh. Bahkan yang nggak bikin pay letter pun bikin pay letter. Bayangin, itu dari sana. Silahkan Anda pakai logika masing-masing. Yang jelas kalau Anda mau bebas dari teroran pinjol, putuslah semua komunikasi yang terhubung. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.